Pada tahun 4386 kalender kultivasi, Hua Xiao, negara damai di mana rakyatnya menikmati hidup dengan teknologi dan kultivasi. Tapi suatu hari, sesosok iblis katak datang menyerang. Tim Xiansang dikirim untuk mengatasinya. Namun ternyata mereka nggak sanggup mengalahkannya. Di tengah pertempuran, Suoyi melihat seorang bocil dengan santainya makan mie gemes. Suoyi pun langsung menyelamatkan dia. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, Suoyi dikenal sebagai pahlawan negara Hua Xiao. Terlihat bocil tadi bernama Wang Ling. Dia masuk sekolah Liusu. Di hari pertamanya, Wang Ling dibully karena energi spiritualnya cuma 5. Untung seorang cewek bernama Sun Rong menyelamatkannya dan mengusir pembuli itu. Wang Ling ngasih Sun Rong uang sebagai ucapan terima kasih. Lalu, Suoyi menjelaskan kalau mereka akan dites untuk masuk ke kelas biasa atau elit. Ujiannya adalah memukul perwujudan spiritual iblis katak. Ternyata 10 tahun yang lalu, iblis katak belum mati dan hanya disegel. Satu persatu murid maju. Hanya murid yang memiliki kekuatan spiritual di atas 500 yang masuk kelas elit. Sekarang, giliran Sun Rong. Sun Rong membuktikan kekuatannya dengan menggeser si katak. Kekuatan spiritualnya pun mencapai 2019. Selanjutnya Wang Ling. Si katak tiba-tiba merinding ngeliat dia. Jadi ternyata, dulu Suoyi gagal mengalahkan si katak dan hampir terbunuh. Tapi tiba-tiba, bocil Wang Ling datang dan mengalahkan katak itu. Sekarang Wang Ling mencoba mengendalikan kekuatannya. Tapi sebelum pukulannya kena, si katak malah milih untuk meledakkan diri. Wang Ling pun akhirnya masuk ke kelas elit. Di kelas, Shen Chong mengajari mereka teknik pemanggilan. Sun Rong berhasil memanggil roh anjing, sedangkan Wang Ling malah manggil si iblis katak. Shen Chong panik dan langsung gabungin roh anjing Sun Rong sama si katak. Dan jadilah anjing lucu berwarna hijau. Jadi, Wang Ling ini pas lahir udah bikin heboh. Dia jalan keluar sendiri dari rahim ibunya. Wang Ling kecil juga bisa membaca isi hati seseorang, dan dia sebenarnya sadar akan kekuatannya. Tapi dia menyembunyikannya. Sampai akhirnya, orang tua Wang Ling ngeliat kekuatan Wang Ling pas dia ngalahin iblis katak. Akhirnya mereka mencari cara agar Wang Ling bisa mengendalikan kekuatannya dan hidup normal. Tapi tetap aja, makin dewasa, kekuatan Wang Ling makin besar. Karena itulah Wang Ling memakan pil untuk menurunkan kekuatannya. Sekarang di sekolah, Chen Chao dan Sun Rong sedang berkampanye untuk jadi ketua kelas. Sedangkan Wang Ling lebih milih beli mie gemes. Tapi semua makanan di warung udah dibeli bawahannya Sun Rong. Sun Rong pun datang dan membagikan semuanya gratis. Ternyata ini rencana Sun Rong. Dengan memberi apapun ke seseorang, dia bisa menggunakan mantra pemikat yang membuatnya dikagumi. Sementara itu, Wang Ling udah pergi dan ngasih Sun Rong pilnya sebagai ucapan terima kasih atas mie gratis. Di kelas, secara kebetulan Wang Zukang ngejelasin mantra pemikat ini. Sun Rong merasa triknya ketahuan. Sementara, Wang Ling gak terpengaruh karena kekuatan spiritualnya tinggi. Dia coba ngasih kode ke Sun Rong. Tapi Sun Rong salah paham dan ngira kalau Wang Ling menyuruhnya makan pil yang dia kasih. Otomatis, kekuatan Sun Rong menurun dan mantra pengikatnya lepas. Sun Rong yang lemas pun terjatuh. Untung Wang Ling menahannya. Lalu Wang Zukang menyuruh Wang Ling merapalkan mantra pemikat. Dan akhirnya tanpa sengaja, Sun Rong terkena mantra itu. Karena dia kan sebelumnya dikasih pil sama Wang Ling. Besoknya, Wang Ling baru sadar. Ternyata dari kemarin Sun Rong terkena mantra pemikatnya. Wang Ling pun melepaskan mantra itu. Sampai ngebuat yang lain salah paham. Setelah itu, kelas alkimia dimulai. Shen Chong menjelaskan cara membuat pil jindan. Yang lain bikin pakai tungkunya, si Wang Ling malah pakai microwave. Sementara itu, tungku antik Chen Chao tiba-tiba meleduk. Dia langsung takut bakal dimarahin bapaknya. Sambil nunggu pilnya matang, murid lainnya keluar. Saat itulah, si iblis katak alias RH berencana memakan tungku Guo Hao untuk mendapatkan kekuatan. Untungnya Wang Ling datang dan mengejarnya. Wang Ling berhasil merebut tungku Guo Hao kembali. Sayangnya, dia malah ketemu Guo Hao dan dikira mau maling.
Sementara itu, Chen Chao yang stres ternyata rentan dirasuki iblis. Dia juga cemburu Sundrong dekat sama Wang Ling. Akhirnya Chen Chao kerasukan dan mengincar Wang Ling. Balik ke Guo Hao, dia nggak percaya sama penjelasan Wang Ling. Dia pun menembaknya. Tapi tembakan Guo Hao malah mengenai Chen Chao yang ngincer Wang Ling. Wang Ling sebenarnya bisa menyembuhkan Chen Chao, tapi Guo Hao keburu panik dan nyuruh dia diam. Mereka berdua akhirnya mencoba membuat obat, tapi proses pembuatannya sangat lama. Di tengah kepanikan itu, mereka menemukan suatu cara, yaitu memanfaatkan RH yang ternyata bisa mempercepat waktu. Namun, Shen Chong keburu balik ke kelas. Guo Hao mencoba nahan dia, sementara Wang Ling membereskan semuanya. Pas Shen Chong masuk dan meriksa tungku Guo Hao, dia terkejut karena pil jindannya sempurna. Sementara Wang Ling malah membuat bahan peledak. Guo Hao pun beranggapan Wang Ling berkorban demi dirinya dan menukarkan pil jindan punyanya. Padahal sih, emang pil jindan Guo Hao tanpa sengaja termasak pas dia bikin obat, dan si Wang Ling gak ngelakuin apa-apa. Pada akhirnya, Wang Ling, Guo Hao, dan Chen Chao malah jadi berteman baik. Beberapa hari kemudian, Sundrong tiba-tiba ngajak Wang Ling berkencan. Tanpa dia sadari, ternyata kelompok pembunuh bernama Ying Liu mengincarnya. Untungnya Wang Ling sadar dan membuat si pembunuh ketakutan. Setelah itu Wang Zukang memanggil Wang Ling untuk bertemu Zuo Yi. Zuo Yi membicarakan kejadian 10 tahun lalu. Ternyata Zuo Yi mengagumi Wang Ling dan mau menjadi muridnya. Tapi si Wang Ling malah menghapus sebagian ingatan Zuo Yi, sehingga dia bisa tenang menjalani hidup. Besoknya di depan rumah Wang Ling, ada kehebohan karena kedatangan Sundrong yang mengajaknya berkencan. Ternyata Sundrong ini pewaris tirai air group yang terkenal. Jadi banyak orang mengincarnya. Lalu Sundrong mengajak Wang Ling ke taman hiburan milik kakeknya. Di sana, kelompok Ying Liu memulai aksinya lagi. Tentu, Wang Ling sadar dan menghentikannya. Dia juga menghapus kejadian tadi dari ingatan Sundrong. Mereka beberapa kali mencoba membunuh Sundrong, tapi Wang Ling selalu menghentikannya. Sampai pada akhirnya tersisa satu kesempatan. Wang Ling dan Sundrong sekarang menaiki Bihang Lala dan kelompok Ying Liu mengikuti mereka. Pas di atas dan lagi romantis-romantisnya, mereka menerobos masuk ke tempat Wang Ling dan Sundrong. Sundrong tahu kalau dialah yang diincar, jadi dia berusaha melindungi Wang Ling. Melihat Sundrong melindunginya, Wang Ling pun beraksi. Dia langsung melempar kedua pembunuh itu keluar. Kali ini Wang Ling gak menghapus ingatan Sundrong. Dia hanya menyuruh Sundrong untuk merahasiakan kejadian ini. Sementara di markas Ying Liu, terlihat ketua mereka marah atas kegagalan bawahannya. Dia pun mengirimkan ancaman pembunuhan. Di sekolah, Zuo Yi menemui Sundrong dan bilang kalau Sundrong perlu perlindungan khusus karena Sundrong dapat ancaman pembunuhan. Zuo Yi lalu membawa Sundrong ke ruangan khusus yang diberi mantra pelindung. Sementara itu, si ketua memulai penyerangan. Su Feng dari kelompok Palu bisa dengan mudah masuk dan mengalahkan para penjaga. Untungnya Su Feng terekam CCTV, jadi Zuo Yi langsung memperingatkan penjaga lainnya untuk waspada. Tapi tetap aja, penjaga lain juga berhasil dikalahkan Su Ying, yang juga berasal dari kelompok Palu. Akhirnya Wang Zukang maju sendiri menghadapi Su Ying. Di tempat lain, Su Jian, pemimpin dari kelompok Palu, sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan pelindung ruangan Sundrong. Di saat genting gini, Wang Ling malah sibuk sendiri karena dia bakal nerima hadiah mie yang dikirim oleh mie gemes. Balik ke Wang Zukang yang melawan Su Ying. Wang bisa menghindari semua serangan Su Ying, tapi Su Ying menjebak Wang dengan memperbesar senjatanya. Namun ternyata Wang mampu menahan dan menghancurkan senjata itu. Karena gak bisa menang, Su Ying pun melarikan diri. Tapi tanpa sengaja, dia nabrak pintu yang dibuka Wang Ling yang lagi mau ngambil mie-nya. Sementara itu, Su Feng sekarang terkecoh sama RH. RH langsung ngegigit Su Feng dan menyerap rohnya sampai jadi tua. RH lalu nunjukin wujud aslinya dan mengalahkan Su Feng dalam sekali serang. Sekarang tinggal Su Jian. Dengan teknik tembus pandangnya, Su Jian pikir gak akan ada yang menyadarinya. Tapi Wang Ling yang baru aja ngambil mie-nya tahu kalau Su Jian ada di sana. Akhirnya Su Jian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Wang Ling. Sayangnya, serangan itu nggak ngefek apa-apa dan malah melukai Su Jian sendiri.
Akhirnya rencana pembunuhan gagal. Sementara itu, Wang Ling merubah ingatan Suo Yi dan membuat seakan Suo Yi yang mengalahkan Su Jian. Bahkan Wang Ling berakting seolah dia terluka. Sun Rong panik ngelihat Wang Ling terluka. Dia langsung memakaikan Wang Ling segala macam alat penyembuhan. Beberapa hari kemudian, Sun Rong dan yang lainnya mengunjungi Wang Ling. Chen Chao membawa gelang pengukur kekuatan spiritual. Sambil mempraktekkan cara menggunakan gelangnya, Chen Chao menjelaskan kalau tes ini beda dengan tes nonjok katak. Karena kali ini kekuatan yang diukur berasal dari dalam diri mereka. Di tempat lain, anak-anak sekolah Hu Shijiu juga lagi ngetes kekuatannya. Ketua mereka, Tang Jise, menguji kekuatannya dan bikin kaget semua orang. Karena nilainya mencapai 4.379. Nilai itu menempatkan Tang Jingse di rank ke-1 se-Hua Xiao. Balik ke rumah Wang Ling, nilai Guo Hao cuma 176. Sedangkan nilai Sun Rong mencapai 4.015, yang membuat dia menempati rank kedua. Sekarang tinggal Wang Ling. Wang Ling mencoba ngeluarin sedikit kekuatannya, tapi tetap aja kekuatannya begitu dahsyat dan terlalu berbahaya. Akhirnya Wang Ling memindahkan kekuatannya keluar angkasa. Gelang itu mendeteksi kekuatan Wang Ling sebagai tidak terukur dan menempatkan Wang Ling di rank pertama. Semua orang, termasuk sekolah Hu Shijiu, terkejut sekaligus heran. Mereka nggak pernah ngeliat kekuatan gak terukur. Wang Ling yang berada di rank pertama membuat para guru heboh. Sekarang, dua murid Liu Su, Wang Ling dan Sun Rong ada di 10 besar. Nilai rata-rata Liu Su jadi naik dan mengharuskan mereka menghadapi Wu Shijiu di kompetisi pedang roh tingkat nasional. Wu Shijiu sendiri terkenal dengan nilai spiritualnya yang tinggi. Mereka juga sangat serius dalam berkompetisi. Bisa dilihat dari persiapan dan latihan mereka yang berstandar profesional. Sementara di Liu Su, Shen Chong bertanya, kenapa baru ada 4 murid yang didaftarkan, sementara setiap tim harus ada 5 orang. Suo Yi dengan santai jawab kalau peserta kelimanya adalah RH. Suo Yi lalu masangin gelang dan ngetes nilai kekuatan RH yang ternyata nilainya 5000. RH pun masuk rank 2 menggantikan Tang Jingse. Tang Jingse tambah emosi karena ranknya direbut sama seekor anjing. Malamnya, Wang Zuka ngechat Wang Ling, Sun Rong, Chen Chao, Guo Hao, dan RH. Dia ngasih tahu kalau mereka terpilih untuk mengikuti kompetisi pedang roh. Chen Chao yang excited langsung memamerkan pedangnya. Dilanjut Guo Hao yang juga memamerkan pedangnya. Tapi pedang mereka belum ada rohnya. Wang bilang kalau membangkitkan roh pedang membutuhkan waktu. Sementara itu, Sun Rong memperlihatkan pedangnya yang sudah berisikan roh. RH nggak mau kalah dan memamerkan pedangnya. Sekarang tinggal Wang Ling. Ketika ditanya apa dia punya pedang, Wang Ling cuma jawab, ya. Di lain sisi, Tang Jingse dan Direktur Xie lagi ngobrolin orang kelima di tim mereka. Mereka yakin, asalkan ada orang itu, mereka akan menang. Di tempat lain, Xiao Bei ngelihat brutalnya orang itu ngeroyok murid lain. Dia bernama Bu Feng. Di TV, ada berita tentang tim Xiansang yang berhasil meringkus kelompok Ying Liu. Sedangkan ketua Ying Liu belum tertangkap. Sementara itu, Wang Ling lagi ngambil pedangnya dan terlihat kalau pedangnya udah mempunyai roh bernama Jingke. Besoknya, mereka bersiap berangkat. Wang Ling sebenarnya nggak berniat ikut kompetisi dan berencana pura-pura sakit. Pas berangkat, terlihat ketua Ying Liu, Jiang Liu Ying mengikuti mereka. Sesampainya di Wu Shijiu, mereka disambut Direktur Xie dan murid Wu Shijiu. Shen Chong dan Direktur Xie ternyata rival abadi. Mereka pun sindir-menyindir satu sama lain. Lalu Direktur Xie mengeluarkan tekniknya untuk ngecek kekuatan spiritual Wang Ling. Wang Ling memanfaatkan kesempatan ini untuk pura-pura sakit. Tapi tiba-tiba, Jingke ngasih tahu kalau segel Wang Ling yang menahan kekuatannya rusak. Kekuatannya pun meledak dan bikin kaget semua orang yang ada di sana. Direktur Xie panik karena dia nggak nyangka teknik untuk ngecek kekuatan bisa bikin kejadian kayak gitu. Padahal si Wang Ling pura-pura sakit. Wang Ling yang dibawa tim medis ke ruangannya, tapi Wang Ling malah kabur. Ternyata segelnya makin rusak. Dia minta ayahnya buat bawain segel baru, sementara dia cari jalan keluar. Balik ke yang lainnya. Direktur Xie menjelaskan peraturan kompetisi pedang roh, yaitu pertarungan 5 versus 5 untuk memperebutkan 5 altar.
emas, kayu, air, api, dan tanah. Semakin banyak mereka menguasai altar, semakin cepat juga poin mereka terkumpul. Tan Jingse lalu mengejek Liu Su yang sekarang kekurangan anggota. Dia juga manggil anggota kelimanya alias Bu Feng. Bu Feng bergerak dengan cepat mendekati Sun Rong dan memberinya bunga. Tentu Sun Rong menolak. Chen Chao kesal melihat tingkah Bu Feng dan menyerangnya, tapi Bu Feng langsung menghempaskannya. Bu Feng meluapkan emosinya ke Chen Chao. Chen Chao pun dihajar habis-habisan, tapi ternyata Chen Chao nggak menyerah dan menyerang Bu Feng lagi. Bu Feng langsung menggunakan tekniknya untuk menghilangkan tangan Chen Chao, lalu melemparnya. Untungnya Wang Ling datang menangkap Chen Chao, sekaligus menyembuhkan tangannya kembali. Wang menjelaskan kalau kekuatan Bu Feng adalah energi negatif yang bisa menelan materi. Tapi tanpa Wang sadari, segel Wang Ling yang rusak membawa energi negatif lebih besar yang bisa menelan tata surya. Oleh karena itu, sekarang Wang Ling gak pakai kekuatannya. Walaupun dia dihajar Bu Feng, Wang Ling malah dengan santai ngambil mawarnya dan ngasih ke Sun Rong. Akhirnya Direktur Zie menyuruh mereka semua untuk istirahat. Sementara temannya pergi, Wang Ling malah mau beli mie gemes edisi khusus. Di saat yang sama, Liu Ying masih mengawasi mereka, tapi dia dikejutkan sama kedatangan Bu Feng. Bu Feng merayunya, tapi Liu Ying menolaknya. Si Bu Feng ngejek dia. Liu Ying pun marah dan menghajar Bu Feng. Bu Feng langsung seneng karena menemukan orang kuat. Dia pun mengeluarkan kekuatannya yang besar. Tapi Bu Feng salah perhitungan. Liu Ying dengan mudah menghilangkan energi negatif Bu Feng. Lalu dia membuat Bu Feng jadi penyet. Dan secara nggak sengaja, Wang Ling lewat melihat kejadian itu. Liu Ying pun menangkap Bu Feng dan Wang Ling. Supir Liu Ying lalu mengambil rambut Bu Feng untuk dipakai Liu Ying menyamar. Di ruang rapat, saat semuanya berkumpul, Liu Ying yang menyamar jadi Bu Feng langsung ngasih tahu kalau Wang Ling diculik. Dia juga ngejelasin kronologinya. Sun Rong pun berniat menyelamatkan Wang Ling. Sementara itu, Wang Ling dan Bu Feng yang asli lagi dijaga sama supir Liu Ying. Bu Feng sadar kalau bantuan mendekat. Akhirnya dia berteriak minta tolong. Tapi si supir langsung nendang Bu Feng dan menghempaskannya ke bawah. Sun Rong dan bawahannya akhirnya melihat Wang Ling yang ditahan. Pertarungan antara mereka dan si supir pun terjadi. Si supir mampu mengalahkan banyak bawahan Sun Rong. Lalu dia mengeluarkan portal untuk memanggil pasukannya. Sun Rong melindungi bawahannya. Dia juga menghancurkan portal pemanggil itu dan maju melawan mereka sendiri. Sayangnya, gak berapa lama, Sun Rong kewalahan. Si supir juga mendesak Sun Rong dengan teknik gravitasinya. Untungnya Zuo Yi datang menolong dan menghadapi si supir. Singkat cerita, si supir nggak sanggup ngadapin Zuo Yi, dia juga tertembak dari belakang. Sementara itu, Sun Rong dibawa pengawalnya ke tempat aman. Tapi Bu Feng palsu mendekatinya dan berniat membunuhnya. Untuk pengawal Sun Rong sadar dan menahannya. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Balik ke si supir yang udah kalah. Di saat terakhirnya, dia meledakkan dirinya. Di saat yang sama, pengawal Sun Rong juga tewas dibunuh Bu Feng palsu. Namun Sun Rong selamat karena bantuan keburu datang. Wang Ling juga diselamatkan, tapi dia nggak ngasih tahu kalau Bu Feng asli ada di bawah, supaya dia nggak ikut kompetisi. Dan pertandingan pun nggak diadakan. Wang Ling ternyata nggak tahu kalau ada Bu Feng palsu. Akhirnya Bu Feng palsu malah ikut di kompetisi dan pertandingan tetap diadakan. Semua tim akhirnya diteleport ke arena. Ayah Wang Ling terlambat datang. Dia ngasih tahu Zuo Yi kalau segel Wang Ling rusak. Kompetisi dimulai. Tim Wu Shiju berkumpul di altar tanah. Xiao Bei langsung bisa nemuin lokasi tim Liu Su. Tim Wu Shiju pun berpencar untuk menyerang mereka. Xiao Bei pergi ke altar emas menghadapi Chen Chao. Chen Chao terlalu meremehkan Xiao Bei. Tanpa sadar, Xiao Bei udah masang jaring laba-labanya. Dengan jaring itu, Xiao Bei bisa mengendalikan Chen Chao sesuka hatinya. Bu Feng palsu sekarang menghadapi RH di altar api. RH terus mancing Bu Feng palsu mengeluarkan energi negatifnya, sehingga dia bisa menelan energi itu. Setelah kenyang, RH pun kabur. Liang Fei pergi ke altar kayu, dan di sana ada Wang Ling yang tertidur. Tapi Wang Ling tiba-tiba terbangun. Melihat Wang Ling terbangun, Liang Fei langsung menyerangnya. Untung Guo Hao datang menghentikannya. Guo Hao dan Liang Fei pun bertarung. Sementara Wang Ling diam.
Di tempat lain, Sundrong yang di altar air diserang tiba-tiba oleh Tan Jingse. Pedang roh mereka pun sekarang saling berhadapan. Sundrong menyerang dengan roh pedangnya, namun roh pedang Tan Jingse juga gak kalah kuat. Lalu, ada pengumuman kalau Wu Shijiu udah menguasai semua altar kecuali air. Sundrong pun langsung serius menghadapi Tan Jingse. Tapi Tan Jingse juga mulai serius dan membekukan seluruh danau. Akhirnya pertempuran antar Sundrong dan roh pedang Tan Jingse pun terjadi. Di tengah pertarungan, Sundrong diserang Bu Feng palsu yang datang membantu Tan Jingse. Waktu Sundrong terpojok, tiba-tiba terjadi ledakan energi negatif. Sundrong memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur. Wu Shijiu pun sekarang menguasai 5 altar dan tinggal nunggu menang. Tapi tiba-tiba, altar kayu direbut Liu Su. Xiao Bei mendeteksi kekuatan aneh yang mengalahkan Liang Fei. Lalu terlihat di altar kayu, bayangan sosok Wang Ling yang menyatu dengan RH. Ternyata, beberapa menit sebelumnya, waktu Liang Fei lagi bertarung sama Guo Hao, si Wang Ling cuma duduk santai aja. Ini karena, jika Wang Ling menunjukkan sedikit aja emosinya, segelnya akan hancur. Tapi melihat teman-temannya berjuang, akhirnya Wang Ling gak bisa nahan emosinya lagi. Energi negatif Wang Ling pun meledak. Untungnya RH datang dan bilang kalau dia mencoba menelan energi negatif itu supaya Wang Ling bisa pakai kekuatannya. Akhirnya mereka berdua bergabung menjadi satu dan Wang Ling bisa memakai kekuatannya. Hanya dengan sentilan kecil, Wang Ling menghancurkan pedang Liang Fei. Dan hanya dengan menepuk pundaknya, Liang Fei langsung terpental ke langit. Sekarang altar api pun direbut Liu Su. Dengan info dari Xiao Bei, Tan Jingse langsung menyusun strategi. Strateginya adalah menghindari pertemuan langsung dengan Wang Ling dan menyingkirkan murid Liu Su lainnya. Walau Wang Ling kuat, dia nggak akan bisa menguasai 5 altar sekaligus karena lokasinya yang berjauhan. Sementara itu, Wang Ling sekarang di altar emas. Dia menyadarkan Chen Chao lalu merebut altar itu. Tapi gak lama kemudian altar api direbut kembali. Wang Ling pun berniat menguasai semua altar dengan kecepatannya. RH bilang kalau dia gak bisa lagi nahan kekuatan Wang Ling yang lebih dari sekarang. Untung Sundrong menghubungi mereka dan menjelaskan rencananya. Wang Ling disuruh merebut altar air dan mempercayakan altar emas kepada Chen Chao, sementara dia dan Guo Hao akan merebut altar api. Di sana mereka akan menghadapi Liang Zeng. Guo Hao mengalihkan perhatian Liang Zeng dan Sundrong merebut altarnya. Tapi Liang Zeng akhirnya sadar kalau perhatiannya dialihkan. Guo Hao mencoba menghentikan Liang Zeng, tapi serangannya malah mengenai Sundrong. Ditambah, Tan Jingse muncul. Sundrong mencoba menghentikan Liang Zeng dan lanjut merebut altar. Tapi roh pedang Tan Jingse menggagalkannya. Tan Jingse ternyata bisa nebak rencana Sundrong. Dia sekarang menyuruh Xiao Bei mengawasi Wang Ling, sedangkan Bu Feng palsu ke altar emas untuk melawan Chen Chao. Di altar emas, Chen Chao mencoba menahan Bu Feng palsu sebisanya. Chen Chao tahu kalau dia hanya perlu bertahan, jadi Chen Chao hanya menghindari serangan Bu Feng palsu. Namun Bu Feng palsu itu memanfaatkan daun yang ternyata terbuat dari emas. Dia menghisap dedaunan itu dan menyerang Chen Chao. Chen Chao berusaha menahannya. Bahkan saat Chen Chao udah tumbang, dia masih berusaha nahan Bu Feng palsu dengan giginya. Balik ke altar api. Saat Sundrong menghadapi Tan Jingse, Guo Hao menyiapkan pedang rohnya. Ternyata pedang roh Guo Hao mempunyai kekuatan luar biasa, tapi perlu satu kondisi untuk membangkitkannya. Tiba-tiba Xiao Bei yang lagi di altar air merasakan kekuatan besar muncul di altar emas dan api. Ternyata kekuatan itu berasal dari Chen Chao dan pedang roh Guo Hao yang bangkit. Syarat untuk membangkitkan pedang roh Guo Hao yaitu dengan mengorbankan roh pedang lain. Sundrong pun mengorbankan roh pedangnya. Akhirnya sekarang Guo Hao dan Sundrong berhasil merebut altar api. Chen Chao juga berhasil mempertahankan altar emasnya. Bukan hanya itu, Wang Ling juga berhasil merebut altar kayu. Jadi yang selama ini Xiao Bei awasi itu hanya RH, sementara Wang Ling yang gak bisa dideteksi karena energi spiritualnya lemah, diam-diam pergi ke altar kayu. Tapi tiba-tiba Bu Feng palsu alias Liu Ying udah muak menahan diri. Dia pun menunjukkan sosok aslinya. Sundrong mencoba menghubungi Chen Chao tapi gak ada jawaban. Akhirnya Guo Hao berniat menghampirinya. Meski Liu Su kelihatannya akan menang, tapi ayah Wang Ling masih merasa khawatir. Jadi,
Wang Ling dari dulu selalu berusaha mengendalikan emosinya agar segelnya tidak rusak. Tapi akhirnya Wang Ling jadi ansos dan lama-lama semua orang menjauhinya. Sampai akhirnya secercah cahaya datang, yaitu Sun Rong. Balik ke Guo Hao yang ke altar emas, dia melihat Chen Chao dalam kondisi yang gawat. Sementara itu, Wang Ling di altar bumi. Dia tinggal nancepin pedangnya, tapi dia juga berusaha menahan emosi bahagianya. Untung Sun Rong datang menenangkannya. Akhirnya Liu Su berhasil merebut semua altar dan tinggal menunggu poinnya penuh. Tapi pas mereka ngeliat altar emas, mereka terkejut karena kondisi Chen Chao nggak membaik sama sekali. Padahal di arena ada mantra penyembuhan otomatis. Dan mereka lebih terkejut lagi saat melihat Sun Rong yang tiba-tiba diserang Liu Ying dari belakang. Pukulan Liu Ying langsung menghancurkan jiwa Sun Rong. Wang Ling yang ngelihat itu marah besar dan menghancurkan segelnya. Tepat sebelum Wang Ling meninju Liu Ying, RH langsung menggunakan kekuatannya untuk menghentikan waktu. Namun, waktu pun gak bisa menahan kekuatan Wang Ling, dia tetap bisa bergerak. Liu Ying sadar, ternyata Wang Ling yang selama ini melindungi Sun Rong diam-diam. Akhirnya pertarungan terjadi. Liu Ying terus-menerus menyerang Wang Ling. Tentu, serangannya gak ngefek, dan dengan sekali tonjokan dari Wang Ling, Liu Ying langsung terpental jauh. Wang Ling gantian terus-terusan menyerang Liu Ying yang terpental sampai gak berdaya. Terlihat Wang Ling yang mengamuk, benar-benar serius untuk menghabisi Liu Ying. Sampai akhirnya tinggal pukulan terakhir. Wang Ling tersadar dan menghentikan pukulannya. Dia langsung teringat Sun Rong. Wang Ling pun pergi ke Sun Rong. Dia berusaha menyembuhkan Sun Rong tapi gak berhasil karena jiwanya udah hancur. RH juga menjelaskan kalau dia melepaskan penghentian waktu ini, Sun Rong akan langsung mati. Akhirnya Wang Ling berniat untuk menata ulang dunia. Sayangnya, berkali-kali Wang Ling menata ulang dunia, dia tetap gak bisa menghidupkan kembali Sun Rong. Jin Ke bilang kalau kehidupan yang hilang tidak bisa kembali. Wang Ling meminta RH yang bisa mengendalikan waktu untuk mengulang waktu. Namun kekuatan RH hanya sampai menghentikan waktu, karena energinya hanya bisa mendekati kecepatan cahaya. Jika mau mengulang waktu, butuh energi besar yang melebihi kecepatan cahaya. Wang Ling pun mengambil kembali energinya yang sangat besar dan mencoba mengulang waktu. Dia nggak peduli walaupun tindakannya melawan hukum langit. Akhirnya RH dan Wang Ling bergabung. Dengan kemampuan RH mengendalikan waktu dan energi Wang Ling yang besar, mereka berusaha mengulang waktu. Lalu terlihat Wang Ling yang baru masuk Liu Su seperti waktu itu. Dia dibully lagi. Namun kali ini yang menyelamatkannya adalah Chen Chao dan Guo Hao. Wang Ling ngasih mereka uang terima kasih, tapi dia bingung dan seperti mengingat sesuatu. Di kelas, Wang Ling juga berhalusinasi melihat seseorang tapi dia nggak inget siapa. Ternyata ini adalah dunia paralel. Kombinasi kekuatan Wang Ling dan RH menciptakan sebuah dunia baru, bukan mengulang waktu. Sekarang, dunia baru ini menyerap dunia lama dan menghancurkannya. Sementara itu, di dunia bawah, raja baru mereka kedatangan jiwa Sun Rong. Pas lihat riwayatnya, ternyata Sun Rong adalah keturunan dari tuannya si raja baru ini. Dia pun panik dan menenangkan Sun Rong. Ditambah, gara-gara Wang Ling, dunia sekarang dalam kehancuran. Akhirnya untuk menghentikan Wang Ling, dia mengirim kembali jiwa Sun Rong ke tubuhnya. Jin Ke yang lagi jaga tubuh Sun Rong pun kaget ngelihat Sun Rong bangkit kembali. Jin Ke lalu ngeliatin semua kejadian di saat Sun Rong mati. Dia juga ngejelasin kalau Wang Ling menciptakan dunia baru yang menghancurkan dunia lama ini. Di dunia paralel, Wang Ling dan yang lain main ke taman hiburan. Saat mereka naik biang lala, Wang Ling merasa dejavu, tapi ada sesuatu yang kurang. Dia pun menangis. Balik ke Sun Rong, dia berniat menyadarkan Wang Ling dengan dibantu Jin Ke. Sun Rong pun berusaha mendekat ke Wang Ling. Untuk mendekati Wang Ling ternyata tidak mudah. Untungnya Sun Rong bisa menghindari semua serangan, dan akhirnya berhasil menusuk Wang Ling. Wang Ling yang lagi naik biang lala akhirnya tersadar dan mengingat semua memorinya di dunia lama. Dia pun kembali ke dunia lamanya bersama Sun Rong. Waktu terlihat terulang. Mereka kembali saat Chen Chao berhasil menahan Bu Feng palsu. Saat Liu Ying menunjukkan sosok aslinya, Wang Ling langsung mengalahkannya. Akhirnya semua altar direbut Liu Su, dan Liu Su pun memenangkan kompetisi pedang roh. Wang Ling lalu melihat Sun Rong memanggilnya. Namun, Sun Rong keburu didatangi wartawan. RH bertanya ke Wang Ling, apakah ini akhir yang dia inginkan? Ternyata sebelum waktu terulang,
Wang Ling dan Sun Rong mengambil keputusan besar. Setelah Sun Rong menyadarkan Wang Ling, dunia lama tidak kembali seperti semula. Hanya ada satu cara mengembalikannya, yaitu mengulang waktu. Tapi, Sun Rong akan kehilangan memori tentang kejadian ini. Sun Rong nyuruh Wang Ling untuk tidak khawatir, karena walaupun dia lupa, perasaannya akan selalu kembali ke Wang Ling. Sekarang ayah Wang Ling membawakan Wang Ling segel baru. RH mengingatkan Wang Ling, kalau emosinya disegel lagi, maka akan susah untuk kembali membangun hubungan dengan Sun Rong. Tapi, Wang Ling lebih memilih kedamaian dunia dan menerima segel itu. Tapi, di akhir cerita, Wang Ling meminta RH untuk mengulang waktu di mana dia ditahan Liu Ying.